Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haldi Muhammad Syahdan ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah Turki Seljuk atau Seljuk dan Perang Salib. Langsung saja ke sejarah Seljuk. Seljuk atau dalam bahasa Turki disebut Selçuklular, dalam bahasa Persia Seljukian, dan dalam bahasa Arab Saljuk atau Salajiqah, adalah sebuah dinasti Islam yang pernah menguasai Asia Tengah dan Timur Tengah dari abad ke-11 hingga abad ke-14. Mereka mendirikan kekaisaran Islam yang dikenali sebagai Kekaisaran Seljuk Agung. Kekaisaran ini terbentang dari Anatolia hingga ke rantau Punjab di Asia Selatan. Kekaisaran ini juga adalah sasaran utama Perang Salib pertama. Dinasti ini didirikan oleh suku Oghuz Turki yang berasal dari Asia Tengah. Dinasti Seljuk juga menandakan penguasaan bangsa Turki di Timur Tengah. Pada hari ini, mereka dianggap sebagai pengasas kebudayaan Turki Barat yang ketara di Azerbaijan, Turki, dan Turkmenistan. Dan Seljuk juga dianggap sebagai penaung kebudayaan Persia. Langsung ke slide berikutnya, jatuhnya kekuasaan Bani Buwai ke tangan Seljuk Ibn Tukok. Bermula dari perebutan kekuasaan di dalam negeri ketika Al-Malik Al-Rahim memegang jabatan Amir Al-Umara. Kekuasaan itu dirampas oleh panglimanya sendiri, Arselan Al-Basasiri. Dengan kekuasaan yang ada di tangannya, Al-Basasiri berbuat sewenang-wenang terhadap Al-Malik Al-Rahim dan Khalifah Al-Qaim-Dari, Bani Abbas. Bahkan dia mengundang Khalifah Fatimiyah atau Al-Muntasir untuk menguasai Baghdad. Hal ini mendorong Khalifah meminta bantuan kepada Tughril Bek rahimahullah dari Daulah Bani Seljuk yang berpangkalan di negeri Jabal. Pada tanggal 18 Desember 1055 Masehi atau bertepatan dengan tahun 447 Hijriah, pimpinan Seljuk itu memasuki Baghdad. Al-Malik Al-Rahim, Amir Al-Umara Bani Buwai yang terakhir, dipenjarakan. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Bani Buwai dan bermulalah kekuasaan Daulah Seljuk. Pergantian kekuasaan ini juga menandakan awal periode keempat Khilafah Abbasiyah. Asal Bani Seljuk. Bani Seljuk berasal dari beberapa kabilah kecil rumpun suku Rus di wilayah Turkistan. Pada abad kedua, ketiga, dan keempat Hijriah, mereka pergi ke arah barat menuju Transoksiana dan Khurasan. Ketika itu mereka belum bersatu, mereka dipersatukan oleh Seljuk Ibn Tukok. Karena itu mereka disebut orang-orang Seljuk. Pada mulanya Seljuk Ibn Tukok rahimahullah mengabdi kepada Beku, raja daerah Turkoman yang meliputi wilayah sekitar Laut Arab dan Laut Kaspia. Seljuk rahimahullah diangkat sebagai pemimpin tentara. Pengaruh Seljuk rahimahullah sangat besar sehingga Raja Beku khawatir kedudukannya terancam. Raja Beku bermaksud menyingkirkan Seljuk, namun sebelum rencana itu terlaksana, Seljuk rahimahullah mengetahuinya. Ia mengambil sikap melawan dan memberontak raja tersebut. Keadaan khalifah pada masa itu. Posisi dan kedudukan khalifah lebih baik setelah dinasti Seljuk berkuasa. Paling tidak kewibawaannya dalam bidang agama dikembalikan setelah beberapa lama dirampas oleh orang-orang Syiah. Meskipun Baghdad dapat dikuasai, namun ia tidak dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Tughril Bek rahimahullah memilih kota Naisabur dan kemudian kota Rai sebagai pusat pemerintahannya.
daulah-daulah kecil yang sebelumnya memisahkan diri setelah ditaklukkan daulah Seljuk ini kembali mengakui kedudukan Baghdad. Mereka terus bahkan mereka terus menjaga keutuhan dan keamanan Abbasiyah untuk membendung paham Syiah dan mengembalikan manhaj Sunni Salafi yang dianut mereka. Setelah Sultan Malik Shah dan Perdana Menteri Nizam Al-Mulk wafat, Seljuk Besar mulai mengalami masa kemunduran di bidang politik. Perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga timbul. Setiap provinsi berusaha melepaskan diri dari pusat. Konflik-konflik dan peperangan antar anggota keluarga melemahkan mereka sendiri. Sementara itu, beberapa dinasti kecil memerdekakan diri, seperti Shahad, Khwarizm, Ghuz, dan Al-Ghuriyah. Pada sisi lain, sedikit demi sedikit kekuasaan politik khalifah juga kembali, terutama di negeri Irak. Untuk negeri Irak, kekuasaan dinasti Seljuk berakhir di tangan Khwarizm Shah pada tahun 590 Hijriah atau bertepatan dengan 1199 Masehi. Wallahu a'lam. Selanjutnya yaitu adalah Perang Salib. Perang Salib adalah serangkaian pertempuran antara kekuatan Eropa melawan kekuatan Muslim pada abad pertengahan. Kampanye militer yang berlangsung hampir 2 abad ini diprakarsai, didukung dan diarahkan oleh Gereja Katolik Roma. Kronologis Perang Salib. Yang pertama terjadi pada abad pertengahan atau bertepatan dengan tahun 632 Masehi. Yang kedua, perang keagamaan yang terjadi hampir selama 2 abad. Yang ketiga, perang salib menyebabkan sejumlah kota-kota penting dan tempat suci umat Kristen dikuasai umat Islam seperti Suriah, Asia Kecil, Spanyol, dan Sisilia. Perang salib dimulai dari penguasaan negara Bizantium oleh tentara umat Islam yang mana membuat umat Kristen benci terhadap umat Islam. Faktor-faktor timbulnya perang salib. Yang pertama ada faktor agama. Faktor ini disebabkan karena hilangnya kemerdekaan umat Kristen untuk berziarah ke Yerusalem pada masa pemerintahan Bani Seljuk, karena pada sebelumnya, yakni pada zaman pemerintahan Bani Fatimiyah, mereka diberi kebebasan dan kemerdekaan untuk berziarah pada tahun 1076. Maka dari itu mereka hendak merebut tanah suci dari tangan kaum muslim. Yang kedua ada faktor politik. Kekhawatiran umat Kristen melihat bahaya negerinya yang terancam dari penaklukan umat muslim dan kemenangan umat muslim di selatan, sebab posisi kunci di sekitar Asia Kecil yang telah mereka kuasai dijadikan basis pertahanan dan kekuatan Bani Seljuk. Yang ketiga ada faktor sosial. Stratifikasi sosial masyarakat Eropa ketika itu terdiri dari 3 kelompok: kaum gereja, kaum bangsawan, dan kaum rakyat jelata. Yang mana rakyat jelata lah yang posisi kehidupan mereka sangat tertindas dan hina. Mereka harus tunduk kepada para tuah tanah yang sering bertindak semena-mena. Yang keempat ada faktor ekonomi. Pasar di kawasan Laut Tengah yang akan menjadi sentral perdagangan barat di timur, sebab kawasan ini sangat strategis dan prospektif untuk dijadikan pintu gerbang pengembangan perdagangan ke arah Laut Merah. Masyarakat Eropa berlaku hukum waris yang menetapkan bahwa hanya anak yang tertua berhak menerima harta warisan. Kronologis jalannya Perang Salib. Perang Salib terbagi menjadi 3 periode. Periode pertama yaitu periode penaklukan yang berlangsung dari tahun 1095 Masehi hingga 1144 Masehi. Tentara salib memperoleh kemenangan serta mereka dapat merealisasikan tujuan utamanya, yaitu menguasai dan merebut
Bait al-Maqdis dari Baitul Maqdis dari tangan kaum muslimin. Yang kedua yaitu periode kedua yaitu reaksi umat Islam dari tahun 1144 hingga 1192 Masehi yang mencapai puncaknya dengan kemenangan umat muslim yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang gilang gemilang. Dan yang periode ketiga yaitu periode kehancuran perang salib dari tahun 1192 Masehi hingga 1291 Masehi. Akibat dari perang salib. Perang salib yang terjadi selama 2 abad ini tidak membuahkan keberhasilan untuk pembebasan Palestina dari umat Islam, malah menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda. Tetapi perang salib ini bangsa Eropa dapat berkenalan dengan kebudayaan Islam yang sangat maju. Bahkan kebudayaan dan peradaban yang mereka peroleh dari timur menyebabkan timbulnya renesansi di barat, seperti kebudayaan di beberapa bidang seperti bidang militer, perindustrian, pertanian, perdagangan, dan kepribadian. Dari terjadinya perang salib ada beberapa keuntungan. Menurut Dr. Muhammad Sayyid Al-Wakil, dengan mengemukakan bahwa tentara Eropa mendapatkan banyak keuntungan dari pergaulan mereka dari kaum muslimin. Antara lain, pasukan salib belajar berbagai macam disiplin ilmu yang berkembang di kaum muslimin. Yang kedua, pasukan salib mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan perindustrian dan keterampilan seperti keterampilan atau bakat. Yang ketiga ada peradaban barat sangat diwarnai oleh peradaban Islam. Mungkin itu dari saya. Jika ada salah kata mohon dibetulkan dengan cara komen di bawah ini. Apabila ada pertanyaan juga silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.